Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Alhamdulillah sehat dengan alhamdulillah. Wah, وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. Dan hadis yang ketiga itu diriwayatkan oleh Muslim. Riwayatnya berarti oleh Muslim. Min hadisi Abu Malik Al-Asjani dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, Abi Malik, dari Ribni, dari Hudzaifah. Keduanya mengambil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan pula, yaitu menurut Sa'id Al-Hudri. Ini riwayatnya yang cukup terkenal. Balaghani annal jisra, telah sampai kepadaku, ini yang biasa dikenal nang dewek. Telah sampai kepadaku annal jisra, sesungguhnya jembatan itu adaqqa minasya'ri, lebih tipis daripada rambut, wa ahadum minasyaifi, lebih tajam daripada pedang. Berarti kalau disebutkan di riwayat Muslim, jalurnya dari Sa'id Al-Hudri, bahwasanya itu di sana disebutkan jembatan Sirat itu memiliki sifat lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Berarti jembatannya cilik ya, jembatannya cilik. Wong lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kira-kira kalau melewati jalan biasa, kaki kita gimana? Nek jalannya biasa, melakukannya biasa sih butuh kayak kilat. Nek kayak kilat doang apa-apa. Tapi nek melakukannya biasa, timik-timik kebriwe. Mulanya mau kan ngomong nah ya, anak seorang Muslim yang terkoyak. Terkoyak maksudnya adalah banyak luka-luka. Wis jembatannya angel, banyak besi penyambarnya, banyak besi pengaitnya, banyak besi-besi yang berduri yang nanti ada di jembatan itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini yang cukup terkenal di seluruh kaum muslimin hari ini wis pada ngerti. Oh iya, jembatan Sirat jerenen lebih tipiskan rambut, lebih tajam daripada pedang. Iya, wakil tahun. Dan jenengan kalau kita berpikir lebih sedikit jembatannya itu wallahualam. Karena memang disebutkan seperti itu, kita mau hanya tinggal percaya. Kan ya, jembatan model jembatan apa kayak gue. Ini dipikirkan mereka yang tekan ya, jembatan apa lebih tipiskan rambut. Apa petil wong dhewe gede ya kan dewek sing petil-petil kok gitu. Tapi bukan tuh. Dan berikutnya di hadis berikutnya, ini hadis yang berikutnya untuk menyebutkan sekarang sifat orang yang melewatinya. Di sifat orang yang melewatinya itu diriwayatkan oleh dari Hudzaifah dan juga Ibni, keduanya mengambil dari Nabi. Pada kalau kemudian Nabi menyebutkan hadis syafaat. Hadis syafaat dululah, tidak perlu disinggung, kita sedang membicarakan masalah sirat.
Wa fihi, kemudian dia berkata, faya'atuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu seluruh manusia mendatangi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad berdiri, kemudian bersujud di bawah arasnya Allah. Kemudian Nabi Muhammad diberi izin untuk memberi syafaat. Lebih tepatnya dan lebih lengkapnya nanti kalau kita membahas masalah syafaat. Wa tursalu ma'ahu al-amanatu wa rahimu. Lantas pada saat itu diperintahkan amanah dan rahim. Rahim nangkene maksudnya adalah tali silaturahim, kasih sayang satu dengan yang lain. Karena amalan silaturahim, amalan amanah. Berarti amanah dan amalan tali silaturahim atau rahim itu sendiri fayakumani janabati sirat, diletakkan di sisi jembatan sirat. Berarti rahim, kasih sayang, dan amanah itu diletakkan di samping sirat. Ini menunjukkan satu isyarat bahwa amalan yang termasuk besar dan bisa menyelamatkan Anda di jembatan sirat adalah amalan tali silaturahim. Sing jenengane silaturahim beda kan didolan. Nah, kemudian berbicara masalah silaturahim, sila menghubungkan. Sila itu menghubungkan. Rohim diambil dari nama Allah. Artinya apa? Allah yang Maha Pengasih. Kalau kita artikan menghubungkan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih. Sehingga orang bisa dikatakan kemudian tadi silaturahim atau menyambung silaturahim diantaranya menyambung yang tadinya putus hubungannya, entah itu saudara, kawan, sahabat. Kemudian dia datang menuju ke sana supaya terhubung lagi kebaikan yang ada di dalamnya. Maka jenengane amalan silaturahim. Udun jenengan dolan mengenai tanggane seperti ini utus silaturahim. Silaturahim ini adalah menyambung tali persaudaraan kawan yang hampir putus. Sampean kesuwen wisana setahun. Siki wis ora tau dolan-dolanan. Terus sampean teka mengana, ki jenengane silaturahim. Iku maksudnya. Nek dolan biasa mengarang-arang ki udu. Iku angel ora berarti amalan silaturahim. Angel. Pamane sampean sing ora pernah didolani nang sampean. Suwe wisana 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nganti siki setahun. Terus dengan dolan mengenai janur kuning, main menuju ke sana, terus disambung mening tali kekeluargaan, terus supaya kemudian tercipta kebaikan di dalamnya, menghubungkan Maha Allah itu kepada Allah yang Maha Pengasih, dengan amalan tali silaturahim. Yang seperti ini angel, susah. Nek mung-gede-gedene dolan mengone kancane tanggane ngopi ngeteh kepenak. Yo bisa seneng. Tapi nek silaturahim apa? Makanya kemudian amalan tadi silaturahim ini yang banyak menjadikan manusia masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah di dalam hadis ini disebutkan amalan silaturahim atau rahim itu sendiri diletakkan di sisi jembatan sirat. Amanah juga diletakkan di sisi sirat. Penjelasannya maksudnya seperti itu. Lantas setelah itu, fayamuru awwalukum kabarki. Golongan orang yang pertama yang lewat, di antara kalian lewatnya seperti kilat. Golongan yang pertama itu lewatnya seperti kilat. Nanti dijelaskan pada bab selanjutnya. Sapa bae golongan menungsa sing liwat kaya kilat. Itu golongan yang pertama di antara kalian yang melewati itu seperti kilat. Lantas kemudian golongan yang berikutnya seperti angin. Golongan yang berikutnya seperti burung. Golongan berikutnya seperti orang yang paling kuat berlari, dan semuanya itu bisa diselamatkan
oleh amalan-amalan kita semuanya. Artinya melewati jembatan itu baik seperti kilat, seperti burung, seperti orang berlari yang kuat, seperti naik hewan tunggangan, semuanya itu ditentukan oleh amalan-amalan kita semuanya. Atas berikutnya, Nabi hukum dan Nabi panjenengan, itu Nabi Muhammad maksudnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berdiri di atas sirat. Lantas Nabi kemudian berdiri di atas sirat. Sambil kemudian Nabi berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Nabi ndonganggo dewek seperti itu. Dan sampai kemudian yaitu hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai kemudian ada orang yang lemah amalannya, sampai ada orang yang lemah amalannya dari hamba-hamba Allah melewati itu, sehingga ia tidak mampu berjalan kecuali merangkak. Dia tidak bisa melalui berjalan kecuali merangkak. Dan di kedua tepinya terdapat besi-besi pengait yang bergantungan. Terdapat pula kemudian besi-besi perenggut, yang besi-besi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyambar siapa saja yang dikehendaki. Sehingga terdapat orang yang terkoyak, jatuh lantas menuju neraka. Dan jatuhnya itu sebagaimana jahanam memiliki yaitu 70 tahun musim, atau 70 tahun ke dalam neraka jahanam. Insya Allah pada pertemuan berikutnya terkait masalah itu. Ini ada yang mau ditanyakan, tak betul kayak wis gelas cerita tadi yang dilupa dia. Ya silakan, gimana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersolawat, kita bersolawat agar mendapat syafaat. Ya. Dan banyak umat atau beribu umat itu mengharap syafaat dari Nabi. Ya. Ya, yang saya tanyakan, jadi syafaat itu bisa menyelamatkan neraka ya Pak. Ini ya. Syafaat dan bagaimana itu Pak? Ya. Terima kasih. Ini secara singkat ya. Syafaat itu kalau dalam ayat Al-Quran kan disebutkan wa may yashfa'u inda illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Syarat syafaat yang pertama berarti harus ada izin. Yang kedua syaratnya adalah harus diridhoi, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Artinya seperti ini, Nabi diberi izin, termasuk orang yang nanti disyafaati juga mendapat izin. Sekaligus juga orang yang nanti disyafaati termasuk orang yang diridhoi oleh Allah. Izinnya Allah, ridhonya Allah harus bersih dari segala syirik. Syafaat Nabi ada 6. Syafaat yang diberikan kepada orang kafir murni, syafaat Nabi tapi yang diberikan kepada orang kafir. Syafaat ini sudah berlaku untuk Abu Thalib. Abu Thalib ke pamane Nabi, seumur-umur belani Islam tapi ora gelem mlebu Islam. Dheweke untuk syafaatkan Nabi sehingga diperingan azabnya. Berarti syafaat nggo wong kafir wis kanggo diberikan Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Bentuknya adalah keringanan azab, sehingga Abu Thalib mendapatkan ringan azab di dalam neraka. Disebutkan dalam hadis Nabi, inna sesungguhnya seringan-ringan penduduk neraka azabnya adalah menggunakan terompah dari neraka. Begitu menggunakan terompah dari neraka, isi kepalanya matang. Nganggo sendal kenene matang, berarti sendalnya kayak apa sendal neraka nih? Yang paling ringan. Yang kedua, syafaat Nabi kepada hamba-hamba Allah untuk supaya masuk ke dalam surga. Syafaat Nabi tapi sing wis dasare dheweke wis masuk ke dalam surga. Keterangannya besok lah kalau pas bahas masalah syafaat. Kemudian syafaat Nabi untuk orang-orang yang berdosa.
supaya kemudian dosanya bisa dimaafkan oleh Allah. Penjelasannya besok. Intinya, orang-orang yang mendapat syafaat itu ada beberapa ketentuan. Izinnya Allah dan diridhoi oleh Allah. Izinnya Allah dan diridhoi oleh Allah, persyaratannya hanya satu, bersih dari syirik dan meninggal di atas tauhid. Tanpa itu semuanya tidak mungkin akan mendapat syafaat. Oleh karena syafaat itu menurut bahasa artinya pertolongan. Syafaat nek dartikna menurut bahasa kita artinya itu adalah pertolongan. Dan kita tahu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Makanya ada ulama yang membatasi. Nek kulo panjenengan sedaya mengucapkan selawat, misal monggo kulo panjenengan sedaya tansah ngucap ucapan selawat kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapuri benjang teng dalem dino kiamat kulo panjenengan sedaya angsal syafaat saking Nabi. Tapi anak kalimat seterusnya dengan izin Allah. Karena syafaat pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Perintah kon maca selawat, di antaranya nek dina Jumat. Ya nek dina Jumat terutama nek bar asar. Dan kita tahu manfaat selawat itu sangat banyak. Di antaranya adalah supaya kita mendapatkan syafaat. Tapi perlu diingat, syafaat itu banyak dijelaskan di kitab dengan segala perincian. Siapa mereka yang mendapatkan syafaat? Insya Allah kapan-kapan kalau suatu saat membahas masalah itu. Soalnya itu dakwah. Ya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tanyakan, apa umatnya kita ini diakhirkan pada waktu dijelasan Siratul Mustaqim ataupun pada waktu pengadilan yang lamanya 50 tahun, masih ada doa kita kepada Allah. Apa doa itu bisa diterima oleh Allah, bisa merubah lebih baik? Apa doa itu sudah tidak ada? Apa sudah terkumpul oleh doa Rasulullah yang umatnya karena dibentukkan di lain kesempatan di surga, bukan di pengadilan. Orang penduduk surga kan juga berdoa kan? Iya. Surah dulu kalau salah wahyu dawahu alhamdulillah. Ya begitu kan? Kebanyakan kembali kepada yang berarti apa pada waktu kita sakit atau waktu pengadilan umat Nabi Muhammad kita mendapatkan kesempatan berdoa atau sudah putus. Iya. Ini seperti ini. Jadi yang namanya manusia hidup terkait masalah amalannya itu dibatasi oleh hadis. Idza matatna adam, tatkala anak Adam itu mati, ing qata'a amaluhu, terputus amalannya. Kecuali 3 perkara, ilmu yang sholih, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang sholih. Sehingga doa kaum muslimin, doa orang-orang beriman setelah mati itu tidak akan bermanfaat. Kecuali doa yang bermanfaat, doa penduduk surga. Penduduk surga tatkala kemudian berdoa itu sebetulnya itu tidak menambah amalan. Tapi karena permasalahan nikmat di dalam itu surga tinggi, sehingga setiap doa yang didoakan oleh penduduk surga dikabulkan. Tapi nek penduduk surga, wis nang surga, nek doa dikabulkan. Sebagai bentuk udu amalan yang kemudian bersambung setelah kematian. Tapi karena nikmat di dalam surga, tidak ada rasa kecewa dan keputus asaan di dalamnya. Tapi nikmat neraka doa, lepakan. Sebagai bentuk mau terputus amalan manusia. Terus
doa Nabi Muhammad. Sekarang doanya Nabi Muhammad, contohnya doa tadi sing nang jembatan Sirat. Nabi kan doa, Allahumma salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Kemudian di dalam hadis Nabi diomong, nah setiap doa Nabi mustajabatun, terkabul dan kemudian itu dimustajabi oleh Allah. Sayangnya Nabi ngulending dia berdoanya bersifat nakiro. Nakiro berarti belum jelas, kecuali ngulendong iki Nabi. Allahumma salim alladzina fi berangkali, misal. Ya Allah selamatkanlah orang-orang berangkal, sampean selamat. Ya, iya. Atau mungkin langsung spesifik, misalnya spesifik mungkin. Allahumma salim yutijem, misal film berangkali, misal yutijem berangkal, nek seperti itu maka selamat. Tapi doanya Nabi bersifat nakiro, bersifat umum. Artinya doa yang masuk di dalam doa itu adalah keseluruhan mulai umatnya zaman Nabi sampai kelak dia melahirkan. Kalau kemudian diterjemahkan di dalam penjelasan hadis doa Nabi itu menunjukkan ada orang-orang yang tidak selamat. Kenapa bisa seperti itu? Menyimpang dari ajaran Nabi. Mulanya menyimpang, karena menyimpang akhirnya doa Nabi pada saat itu bukan tidak dikabulkan malah justru karena yang menyimpang kepada Nabi tidak termasuk di dalam doa itu. Posisinya dawai, tatkala mendengar hadis ini berarti kita sudah memposisikan di dalam doa itu mulai siki. Nabi ngelindungan ini kan bisa nang hadis ini ya, Allahumma salim, ini ya. Dan hari ini kita begitu mendengar hadis ini, kita sudah memposisikan untuk menjadi orang selamat yang di dalam doa Nabi itu. Apabila kita sudah berusaha selamat, nanti kelak pada hari itu kita termasuk di dalamnya. Sekalipun terkoyak, akhirnya selamat. Yang penting kan selamat ya. Iya, bisa tekan surga. Itu seperti itu maksudnya. Iya. Sekarang ya, ini sudah bubar separuh kayak ini dulu. Iya, jalan. Ayo, ini saya akan mengumbahin blok. Bubar separuh, jalan. Cukup nih? Oleh bolos kok. Dijak sekolah tok sing bolos, mau ngajian emang bolos barang. Nah, itu membahada majelis ta'lim mabitawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, is okay. Assalamualaikum kalau itu. Kalau itu. Assalamualaikum kalau itu. Untuk salam kan rekaman. Waalaikumsalam. Iya. Lagu apa Pak Wisno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bilangan. Alhamdulillah. Bang, assalamualaikum, sehat sampean? Alhamdulillah. Yo syukur panjenengan sehat. Alhamdulillah. Kalau fikum mungkin Allah berkahi dengan. Iya.